Hai teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, makin banyak rezeki dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Mulan yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan kisah seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki demi untuk menggantikan ayahnya sebagai wajib militer pada masa kekaisaran dulu. Film ini juga diperankan oleh aktor kenamaan seperti Jet Li dan Donnie Yen. Film dimulai memperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang berlatih kungfu. Dia adalah Mulan kecil yang mempunyai chi yang cukup kuat. Ia tinggal di sebuah desa yang berbentuk membulat dan satu keturunan semuanya tinggal di sana. Hari itu Mulan mencoba mengandangkan ayam yang kabur, tapi ia malah membuat kegaduhan. No! Ia berlari-lari sampai naik ke atas genteng. Dan di saat ia terjatuh, ia menggunakan keahliannya sehingga ia bisa mendarat dengan selamat dan tidak ada terluka. Ayahnya merasa senang, tapi para warga di sana yang melihatnya malah mencemoohnya. Karena bagi mereka, hanya laki-laki yang boleh berlatih kungfu. Malamnya terjadi perdebatan antara ayah dan ibu Mulan. Karena menurut ibunya, jika Mulan adalah perempuan dan tidak sepatasnya berlatih kungfu seperti laki-laki, karena perempuan hanya akan mengangkat martabat keluarganya dengan berkeluarga, dengan menikah. Akhirnya malam itu ayahnya mengatakan kepada Mulan untuk menyembunyikan kekuatannya dan menjaga kehormatan keluarganya. Kemudian film pun baru dimulai. Diperlihatkan di jalur sutra ada pedagang Arab yang menuju Cina. Ia dirasuki oleh seorang penyihir wanita yang kemudian menuju benteng kota. Yang kemudiannya lagi bangsa Rouran menyerang benteng tersebut. Saat si penyihir tahu teman-temannya datang, kemudian ia pun menyerang dari dalam sehingga para prajurit di sana dengan mudah dapat dikalahkan. Penyihir itu memilih seorang prajurit untuk dirasukinya dan masuk ke dalam istana. Penasihat istana melaporkan bahwa 6 benteng di jalur sutra telah direbut oleh Borikan, sang pemimpin bangsa Rouran. Saat itu prajurit yang dirasuki oleh penyihir tadi melaporkan kalau keberhasilan Borikan bertarung adalah berkat bantuan seorang wanita yang mempunyai chi yang sangat besar. Dan kemampuannya lah yang membantu Rouran menuju kemenangan. Tujuan si penyihir mengatakan itu adalah agar wanita juga diakui kedudukan dan kekuatannya. Namun sang kaisar mengatakan kalau ia tidak takut, ia akan menghancurkan bangsa Rouran dan juga penyihirnya. Ia pun membuat titah bahwa setiap keluarga harus menyerahkan seorang laki-laki untuk menjadi wajib militer untuk melawan bangsa Rouran dan melindungi dinasti. Si penyihir pun memberikan kabar tentang rencana kaisar kepada Borikan. Kemudian scene kembali di mana Mulan telah tumbuh dewasa dan berkuda di antara pemandangan yang begitu indah. Dan di saat dia pulang, ia mendapat kabar dari ibunya kalau Mak Comblang desa telah menemukan jodoh untuknya. Dan demi berbakti kepada orang tua, ia pun mentaati kemauan orang tuanya. Kemudian ia didandani, dirias agar terlihat cantik menurut mereka untuk menemui Mak Comblang. Dan diajari tata krama untuk menjadi seorang istri yang baik, yaitu tetap diam, tenang, anggun dan elegan, dan tidak memalukan serta sopan. Sebenarnya ya benar juga yang dikatakan Mak Comblang tuh ya. Saat Mak Comblang memberi petua, ada seekor laba-laba yang ternyata adiknya Mulan tuh fobia banget sama laba-laba. Ia pun menutupi laba-laba tersebut dengan teko. Tapi Mak Comblang keberatan karena tekonya dipindah. Mak Comblang memaksa agar tekonya tetap di tempatnya. Mau gak mau setelah teko diangkat, melompatlah tuh laba-laba dan terjadilah kegaduhan. Mak Comblang pun marah dan mengusir keluarga Mulan.
Dia menganggap keluarga Mulan gagal mendidiknya. To raise a good daughter. Dan di saat yang bersamaan datanglah pasukan kerajaan yang menyampaikan pesan raja untuk wajib militer bahwa setiap keluarga harus menyerahkan seorang laki-laki untuk ikut berperang melawan bangsa Rouran. Family. Chin family. Di sini ayah Mulan maju untuk ikut berperang. Ia mengatakan kalau dia tidak punya anak laki-laki, makanya dia yang akan maju untuk ikut demi nama baik keluarganya. Walaupun keadaannya tidak memungkinkan, tetapi jiwa kesatrianya sebagai mantan prajurit terpanggil untuk membela negara. Malamnya Mulan meminta ayahnya untuk mengurungkan niatnya ikut berperang karena melihat keadaan ayahnya. Ia beranggapan kalau ayahnya pergi pasti tidak akan kembali lagi. Tapi sang ayah malah marah dengan mengatakan kalau ia harus ikut berperang demi kehormatan keluarganya. Ayahnya mempersiapkan diri untuk pergi esok pagi. Di saat ia mengangkat pedang, tangannya gemetar. Ya karena udah tua kali. Malam itu ayahnya berpesan kepada Wulan. Sepeninggalnya nanti Mulan harus menjaga ibu dan adiknya. Mulan pun merasa sangat sedih dengan mengatakan kalau seandainya ia laki-laki, pasti ayahnya nggak harus pergi. Setelah ayahnya tidur, ia mengambil pedang ayahnya yang bertuliskan setia, berani, dan jujur. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, malam itu ia mengambil pedang, baju perang, dan surat wajib militer ayahnya. Dan kemudian ia pun pergi. Pagi-pagi, keluarganya pun panik melihat barang-barang tersebut sudah hilang. Mereka tahu bahwa itu adalah ulah Mulan. Sang ibu meminta ayahnya untuk mencegatnya, tapi sang ayah udah pasrah dan berdoa kepada leluhurnya agar menjaga anaknya dan melindunginya. Di perjalanan Mulan sangat kelelahan dan bingung. Apel terakhirnya pun ia berikan kepada kudanya. Beruntungnya pada saat ia beristirahat, ia melihat burung peonik yang kemudian menuntunnya ke tempat tujuan. Di saat antri pendaftaran, terjadi insiden kecil. Mulan gak terima dipanggil pria kecil. Beruntung dapat dilerai oleh sang komandan. Hari itu, ia mengganti namanya menjadi Huajun. Malamnya di saat antri mandi, Mulan terlihat risih melihat teman-temannya. Ya terang aja, ia gak mungkin bisa mandi bareng dengan mereka. Dan di saat pelatih menanyakan siapa yang mau piket pos jaga, Mulan langsung mengajukan diri. Dan malam itu ia pun menjaga pos sendirian. Dan di saat dini hari, ia pun pergi untuk tidur. Dan terlebih dahulu membuka penutup dadanya. Pasti seharian menahan sesak ya. Paginya, sang pelatih mengatakan aturan di sana. Jika mencuri, hukumannya kematian. Jika membelot, hukumannya kematian. Bergaul dengan wanita di camp, hukumannya juga kematian. Dan kalau nggak jujur, hukumannya adalah pengusiran serta aib bagi keluarga, desa, dan negara. Dan kemudian latihan pun dimulai. Mereka berlatih bela diri, memanah, sampai mengangkat air 2 ember dengan tangan lurus ke atas bukit. Hari-hari berganti, minggu-minggu berganti, akhirnya mereka pun mulai ahli. Tapi seorang temannya bahkan sempat diusir karena tidak jujur. Sempat juga terjadi perselisihan saat mereka latihan tombak, membuat Mulan geram dan ia menunjukkan keahliannya. Di sini ia merasa menyesal karena akhirnya semua orang tahu. Tapi teman-temannya malah mendukungnya dengan mengatakan kalau Mulan sungguh hebat. Di sisi lain, bangsa Rouran sedang mengatur strategi dengan sekutunya untuk membunuh kaisar. Keesokannya Mulan dipanggil untuk menghadap Komandan Tung. Awalnya dikira Komandan Tung tahu kalau ia perempuan karena dianggap Mulan punya rahasia. Tetapi Komandan Tung menyatakan kalau Cimu sangat kuat dan kenapa disembunyikan.
Mulai saat itu ia pun mengasah terus jinya. Pada akhirnya Mulan bisa mengangkat 2 ember air sampai ke puncak bukit dan menjadi prajurit terbaik di sana. Bangsa Roran terus menyerang dan menguasai banyak garnisun atau pos militer. Walaupun latihan mereka belum selesai, tapi mereka dipanggil untuk berperang melawan bangsa Roran yang semakin ganas. Sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu mengambil sumpah prajurit, yaitu setia, berani, dan jujur. Tapi di saat pilar ketiga, yaitu kejujuran, Mulan ragu mengatakannya, karena ia tahu kalau selama ini ia tidak jujur. Sebelum mulai berperang, ia memberanikan diri menghadap Komandan Tung untuk mengakui kebohongannya. Tetapi belum sempat ia selesai bicara, malah dipotong oleh Komandan Tung bahwa Mulan adalah orang baik dan Komandan Tung akan berniat untuk menjodohkannya dengan putrinya. Dan akhirnya Mulan pun tidak jadi untuk membuka identitasnya. Malamnya di perjalanan banyak sekali mayat pasukan kerajaan yang sudah dibantai oleh bangsa Roran. Malam itu bersama dengan batalion lain, mereka pun berkumpul untuk melakukan persiapan untuk perang besok. Dan esoknya akhirnya pertempuran pun dimulai. Mulan yang merupakan pasukan berkuda mengejar pasukan musuh yang berlari. Pasukan musuh berhasil membunuh teman-temannya Mulan, hingga tinggal ia sendirian. Tetapi tanpa gentar ia pun tetap mengejar pasukan musuh yang lari tadi. Akhirnya ia pun kehilangan jejak. Dan di saat ia sendiri, ia didatangi oleh penyihir wanita yang langsung menghajarnya. Ia menanyakan kepada Mulan, "Siapa kamu?" Dan Mulan pun menjawab, sebenarnya si penyihir tahu siapa Mulan sebenarnya. Mulan pun dihajar terus sama si penyihir. Kembali si penyihir bertanya, "Siapa kamu?" Tetapi Mulan tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian penyihir mengatakan, "Matilah kau dalam pura-pura." Bang. Beruntungnya Mulan hanya pingsan. Kebohongannya selama ini ternyata telah melemahkan dirinya. Beruntungnya perisai di dadanya mampu melindunginya, sehingga senjata penyihir tidak menembus jantungnya. Setelah menyadari semuanya, ia menganggap bahwa Hua Jun telah mati. Kini hanyalah Hua Mulan. Kemudian Mulan pun menyudahi kepura-puraannya dan menjadi wanita yang sesungguhnya. Ia pun membantu teman-temannya melawan musuh. Tetapi sayangnya tentara kerajaan hampir saja kalah. Ditambah musuh juga melemparinya dengan bola api. Mulan yang mengetahui hal tersebut, ia berkuda ke arah gunung dan membawa beberapa topi untuk mengalihkan perhatian lawan. Setelah sampai di lereng gunung es, Mulan pun memanah pasukan lawan. Lawan pun menganggap kalau banyak pasukan kerajaan di tempat tersebut, kemudian memutar balik arah lemparan bola api menjadi ke arah Mulan. Saat bola api dilempar, ternyata jatuh mengenai lereng gunung es yang menyebabkan menjadi longsor dan menimbun para tentara musuh. Dan pada akhirnya pasukan kerajaan bisa berhasil menang berkat bantuan Mulan. Dan Mulan pun datang mengakui kalau ia adalah seorang perempuan bernama Hua Mulan. Komandan pun marah dengan menganggap Mulan adalah seorang penipu. Tanpa ampun, komandan mengusirnya yang menganggap ia adalah aib. Mulan sebenarnya minta dieksekusi, tetapi ya karena memang begitu aturannya. Dan kalau ia menampakkan diri kembali, baru akan dieksekusi. Ia pun pergi dan menangis begitu sedihnya. Ia sedih bukan karena diusir, tetapi ia kini menjadi aib bagi keluarga dan desanya. Di saat itu kemudian sang penyihir pun datang untuk mengajaknya bergabung. Ia mengatakan walaupun Mulan telah menyelamatkan mereka, tetapi tetap tidak dihargai karena ia adalah seorang perempuan.
Tetapi walaupun diusir dan dihina, Mulan tidak mau membelot pada negaranya. Ia pun pergi mendatangi Komandan Tung kembali, karena dapat info dari penyihir yang tidak sengaja mengatakan kalau Borikan pergi ke kerajaan untuk membunuh raja. Pertempuran kemarin itu hanyalah isu untuk mengalihkan perhatian. Saat melapor ke Komandan Tung tentang rencana Borikan, Mulan malah akan dipenggal. Beruntungnya teman-temannya pada percaya kepada Mulan dan menganggap Mulan adalah seorang pemberani melebihi para lelaki yang ada di situ. Yang akhirnya Komandan Tung berubah pikiran. Walaupun Huang Mulan telah menjadi aib bagi keluarga, tetapi kesetiaan dan keberaniannya tak perlu diragukan. Dan akhirnya ia pun ditunjuk untuk memimpin menuju ibu kota. Pasukan Borikan pun berhasil menyusup masuk ke kerajaan. Bahkan si penyihir merasuki penasihat kerajaan untuk membujuk raja agar pergi ke istana baru. Yang semua itu ternyata adalah jebakan karena Borikan telah menunggunya di sana. Pasukan kerajaan pun dijebak sehingga tidak bisa melindungi raja. Tetapi sang raja bukanlah kaleng-kaleng, secara ia adalah Jet Li gitu loh. Ya tetapi karena sendirian akhirnya ia pun berhasil diikat. Di saat Mulan bertemu dengan penyihir, ia pun heran. Kok bisa seorang wanita memimpin pasukan pria? Mulan pun meminta kepada penyihir untuk bertobat dan membela yang benar. Karena sekarang terbukti sudah ada tempat untuk orang seperti mereka. Tetapi sang penyihir mengatakan kalau itu sudah terlambat. Saat Mulan bertanya di mana kaisar, penyihir terbang seolah memberi tanda agar Mulan mengikutinya. Mulan pun berlari mengikuti sambil berlari di atas genteng juga. Si penyihir melapor kepada Borikan bahwa ada seorang perempuan yang dipercaya untuk memimpin pasukan kerajaan. Seorang wanita dan juga seorang pejuang, bukan seekor anjing. Saat Borikan memanah Mulan, si penyihir melindunginya. Akhirnya ia pun kena panah dan akhirnya ia mati dalam keadaan sudah insaf. Yang akhirnya Mulan pun datang untuk menyelamatkan raja. Ia sempat bertarung sengit melawan Borikan, hingga ia pun terpojok dan pedang ayahnya sampai terjatuh ke dalam api yang membara. Saat ia merasa lemah, sang raja memintanya untuk bangkit dan memberinya semangat. Hingga pada akhirnya ia berhasil merebut pedang Borikan dan memutus tali dari balok yang mereka pijak, hingga akhirnya Borikan pun jatuh. Tapi ia tidak begitu saja mati. Ia sempat memanah sang raja. Beruntungnya raja sangat sigap dan memegang panah tersebut. Kemudian diumpan lambung dan ditendang oleh Mulan terus mengenai Borikan. Atas keberhasilan Mulan dalam melindungi raja, ia pun mendapatkan apresiasi yang cukup besar, yaitu menjadi bagian dari pasukan pengawal kaisar. Namun ia belum bisa menerimanya, dikarenakan ia meninggalkan rumah dalam keadaan gelap dan mengkhianati kepercayaan keluarganya. Ia ingin pulang dan meminta maaf kepada orang tuanya. Sang raja pun mengizinkan, karena pengabdiannya kepada keluarga adalah hal yang terpenting. Sebelum pulang, Mulan mengucapkan selamat tinggal juga kepada temannya, Hong Hui. Saat Mulan sampai di kampungnya, orang-orang heran dan heboh apalagi kini Mulan memakai baju prajurit kerajaan. Ia berpelukan kepada adik dan ibunya untuk melepas kerinduan. Kepada ayahnya, dia meminta maaf karena telah mencuri kuda, jirah, dan pedangnya yang kemudian pedangnya juga hilang. Tapi sang ayah mengatakan bahwa yang terpenting dari semua itu adalah kini putrinya telah kembali. Dan ayahnya juga meminta maaf karena keangkuhannya lah yang membuat Mulan akhirnya pergi. Dan tak lama datang pasukan kerajaan yang dikira ayahnya akan mendisiplinkan Mulan. Tetapi mereka salah.
pasukan kerajaan datang untuk mengirimkan hadiah kepada Mulan karena telah menyelamatkan dinasti. Orang-orang sampai terkaget-kaget. Ia mendapatkan hadiah pedang kehormatan yang masih bertuliskan setia, berani, dan jujur. Tetapi di sebaliknya ada pilar keempat, yaitu pengabdian kepada keluarga. Tidak lupa pesan dari Kaisar agar Mulan mempertimbangkan tawarannya kembali untuk bergabung menjadi pasukan pengawal Kaisar. Yang akhirnya ia pun menyetujuinya. Dan cerita pun tamat. Nah, bagaimana teman-teman? Seru nggak kisahnya? Di film ini mengajarkan kita bahwa keluarga adalah prioritas utama, serta tidak membeda-bedakan hak antara laki-laki dan perempuan. Film ini layak untuk ditonton bersama keluarga karena cukup menginspirasi. Dan di film ini penuh dengan pemandangan yang cukup indah. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir ya. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe.